Saya mau tanya Ustadz, saya malam kemarin taklim. Kata Ustadznya, ada 3 mazhab imam yang bilang baca Al-Fatihah kepada yang meninggal nyampe. Dan tahlilan itu bid'ah hasanah. Gimana tuh Ustadz cara kita menyikapinya? Tentu saja tidak pernah ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran akan sampai kepada orang mati. Tidak pernah Nabi mengatakan Al-Fatihah kepada Hamzah, Al-Fatihah kepada Khadijah. Tidak pernah ada riwayat itu kan. Tapi ada ijtihad ulama yang mengatakan sampai kalau orang baca Al-Quran kepada orang mati. Itu ijtihad, tidak berlandaskan dengan dalil. Imam Syafi'i rahimahullah malah tegas dalam masalah ini. Yang kita banyak dipegangi di Indonesia madhabnya, beliau malah tegas mengatakan tidak sampai, gitu kan? Tidak sampai. Tapi ini karena khilafiyah, kembali kepada individu masing-masing, gitu kan? Kalau saya pribadi lebih berhati-hati, Sesuatu yang sudah pasti-pasti, kayak sedekah, doa, udah pasti, udah kita kerjakan. Sesuatu yang belum pasti, minimal tidak ada dalil khusus menjelaskannya, maka sebaiknya kita hindari. Kan itu. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ngirimnya pakai tiki, pakai JNE atau pakai apa sih? Anda mau tahu ini ngirimnya pakai apa? Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal, ngirimnya pakai apa? Hah? Ada tempat pengiriman? Kalau tidak ada tempat pengiriman berarti nggak bisa dikirim. Ya akhi, Anda ketika membaca Al-Fatihah, apakah Anda lebih membutuhkan pahala atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu berikan saja kepada orang lain? Ayo cermati dengan baik. Anda membaca Al-Quran, entah itu Al-Fatihah, entah itu surat Al-Baqarah, entah itu Yasin, entah itu apa. Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda, atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup, pahala ini kirim saja ke orang lain. Gimana? Iya. Ya akhi, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, kita harus memperbanyak amal soleh untuk diri kita. Dan orang lain untuk dirinya. Bukan kemudian kita beramal soleh, kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jangan. Adapun orang tua, tanpa dikirim, kalau orang tua, benar-benar orang tua kita, mereka dapat pahala dari Allah. Tidak perlu harus dikirim. Tidak perlu harus dikirim-kirim. Dengan kesolehan kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan membaca Al-Quran kita, surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah, orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini pendapat yang paling kuat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk manusia pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Imam Syafi'i berkata, anak pekerjaan orang tuanya, anak hasil usaha orang tuanya. Maka kesolehan anak, pahala anak juga akan mengalir kepada orang tua. Lakukan pahala untuk diri kita. Kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita nafkah, maka orang tua kita dapat pahala otomatis. Oleh karena itu, salah satu cabang pahala untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia ketika dia punya anak yang soleh. Karena kesolehan anak membuat orang tuanya bertambah pahala. Namun terkadang ketika dikirimkan, tidak hanya kepada orang tua dia kirimkan. Dia kirimkan kepada tetangga, dia kirimkan kepada guru, dia kirimkan. Ya akhi, Anda lebih membutuhkan pahala Anda dibanding orang lain. Di akhirat yang Anda inginkan, pahala Anda semakin menggunung. Abu Hurairah saja yang pahalanya luar biasa, menangis, merasa pahalanya sedikit ketika akan meninggal dunia. Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah? Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya, ma'abkak, apa yang buat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Tak ada ulama yang bukan murid Abu Hurairah. Karena semua ulama belajar hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kalau ulama, apalagi ustadz. Berapa banyaknya pahala ilmu yang mengalir. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, saya menangisi perjalanan panjang akhirat dan saya tidak tahu amal saya cukup untuk itu atau tidak. Itu Abu Hurairah ya akhi, sahabat Nabi yang mulia. Seorang muhajirin, walaupun hijrahnya tidak dari Mekah menuju Madinah, tapi hijrahnya dari Yaman ke kota Madinah.
Tapi beliau hijrah sebelum Fathu Makkah. Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah, muhajirin. Tidak mesti hijrahnya dari Mekah. Maka kalau kita tahu amal kita belum seberapa amalnya Abu Hurairah, harusnya kita terus semangat untuk memperbanyak amal saleh, pahala untuk diri kita. Jangan kirim-kirimkan kepada orang lain. Tempat pengirimnya pun tak ada. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat ke Nabi sesuai dengan sunnah. Kenapa kita kok suka ngirimin arwah untuk yang meninggal? Makanya kata ulama, beruntung orang-orang yang suka kirim Al-Fatihah untuk mukminin mukminat, buat para wali, Imam Haddad, Fatihah, kayak baca ratib itu kan banyak sufi ya, orang-orang sufi, para aulia, para ulama ya, fulan Fatihah. Jadi kita ini semasa kita hidup, sebelum kita masuk ke kampung itu, kita sudah ada hubungan baik sama orang itu, sudah sering kirim hadiah buat mereka. Sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, kita tidak asing, kita bukan orang asing, kita sudah dikenal sama mereka. Kayak misal contohnya, anak belum masuk ke kampung Pabuaran, tapi anak misal tiap bulan anak suka ngasih hadiah, misal makanan. Dari siapa nih? Dari Habib Muhammad. Orang mana? Ada orang Bekasi. Oh, yang mana orangnya? Ini nih, yang ini orang. Oh, yang ini. Oh, masya Allah. Kirim tiap bulan. Nanti dapat kiriman tiap bulan bagi-bagi. Suatu waktu anak pindah ke kampung ini, anak jadi orang sini. Akrab gak? Ya ahlan Habib, Allah masya Allah. Begitu. Ente kirim Fatihah buat arwah itu seperti itu. Ya, kesian yang nggak suka kirim Al-Fatihah buat arwah itu kesian. Ratib jarang, ziarah jarang. Ntar meninggal asing di kuburan. Paham ya? Makanya setiap kali kita melihat pemakaman, bacain Fatihah. Anak setiap lewat kuburan nih,
Fatihah lil arwahil mu'minin al-madfunin fi hadhihi turbah. Fatihah kepada mukminin yang dikubur di pemakaman ini. Fatihah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Bacain Fatihah. Jangan pelit gitu, enggak mahal. Melihat lagi ada kuburan, Assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma firlahum Fatihah. Mengatakan Al-Fatihah, kalimat Fatihah. Nanti kita meninggal enak, nggak asing. Apakah Habib suka kirimin Al-Fatihah untuk arwah almarhum ahli kubur orang setempat? Allah, hampir tiap hari. Anda bilang tiap hari itu nanti nggak usah ajarin. Setiap mau ngajar, Anda hampir baca. Ya, Al-Fatihah lil auliya hadhil baldah. Anak kalau baca Al-Fatihah biasanya anak selipin gitu untuk para wali-wali Allah di kampung ini yang anak nggak kenal. Wa amwatha min ahli la ilaha illallah. Dan juga orang-orang yang sudah meninggal di kampung ini yang ahli la ilaha illallah. Jadi yang mukmin aja tuh yang dapat. Yang tidak ahli la ilaha illallah, yang dulu nyembah patung, nyembah pohon nggak dapat. Ahli la ilaha illallah. Fatihah. Selalu kita baca.